Oke, halo Sobat Aspirasi. Pada hari ini tentunya kita kedatangan lagi salah satu narasumber dari Brawijaya tentunya yang gak kalah keren dan juga pastinya spesial juga. Dan yang pertama kali terlintas di kepalaku nih. Pertama kali aku kenal kakak yang sebelah ini. Kayaknya ini orang mau di Ayundanya Brawijaya. Jauh ya, masih Oke. jauh. Oke, nanti aku jelasin. Aku jelasin kenapa apalagi setelah aku stalking, riset segala macem. Dan ya inilah Kak Marsha Pratama. Oke, oke. So halo semuanya, thank you buat the opening ya. Sebenarnya agak takut juga ya pas dia bilang research. Ini aku nggak tahu dia research sedalam apa. So Ah, mungkin langsung perkenalan diri aja dulu. boleh. Halo semuanya, nama aku Marsha Pramata. Biasa dipanggil sama temen aku Marsha, Sya, atau bahkan Caca. Kalau Caca. misalnya Ya. paling deket tuh biasanya manggil aku Caca sih. Oke. Ya. Dan aku sekarang adalah mahasiswa Universitas Brawijaya, Ya, tentunya di semester akhir. Katanya semester 9? Enggak. enggak dong. Oh, enggak dong. Enggak dong. Kita sebesar 3,5 tahun itu Oke, ya. amin Jangan ya. amin. Oke, Kak Marsha. Sedikit cerita ya teman-teman. Aku tuh pertama kenalan sama Kak Marsha itu sebenarnya baru-baru ya. Baru sih kayaknya Iya, bulan kemarin, lalu, iya. bulan ini lupa. Pertama kali aku kenalan itu aku tuh Kak Marsha jadi seorang materi dan jujur aku so asik waktu itu ke Kak Marsha. Karena aku rasa nih orang apa ya, mungkin bisa memberikan apa ya, mungkin sedikit insight, kita berbagi, bisa banyak berbagi, makanya aku so asikin dan SKSD banget orang ya. ya dan ternyata setelah aku kenal dan juga aku kepikiran buat podcast bareng Kak Marsha, aku riset nih. Aku riset dong. Deg-degan. Oke. Kak Marsha, Oke, pernah menjadi seorang cheerleader, betul. dancer? Dancer ya setengah-setengah. Oke. Ketua salah satu choir. Betul. Oke, I see. Alumni organisasi internasional ISEC. Betul, baru aja demis. Oke, udah Remis. Ketua salah satu NGO di Di mana Malang ya? ini. Betul. Betul. Dan duta juga. Betul? Betul, betul. Oke. Banyak ya, Sebenarnya dari semua ini ngejar apa sih, Kak? waduh, ini berat ya. Berat ya. Oke. Oke, oke. Ini mau apa nih? Bahasnya? Oke, apa dari semua hal itu apa sih, Kak, yang dikejar sebenarnya? Oke, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari background ya, Oke. agaknya banyak ya. Kayak tiba-tiba dari nyanyi. Nah, itu makanya kenapa aku bilang mau di Ayunda karena kayak semua dijabanin gitu. Nyanyi, dance, tinggal bikin single aja nih. Terus organisasi, terus duta juga. Nah, dari Oke. semua itu ngejar apa sih, Kak? Oke, kalau ngejar ya, kita mungkin background story sedikit ya. Karena Oke. kenapa? Kayak soalnya menurut aku banyak banget nih backgroundnya dan not a lot of people maybe realize it gitu kayak. Oke. Soalnya mereka terakhir-terakhir ini kan cuma tahu aku sebagai ya duta, sebagai salah satu ketua di NGO, terus kayak ya anak AISA gitu. Tapi Oke. mereka tuh belum tahu yang benar-benar cerita belakang aku tuh kayak gimana. Oke, backstory ya. Backstory a bit ya. Fun fact. Oke. Ini fun fact ya. Funny. Iya, funny, so funny. Oke. Untuk melihat Marsha yang sekarang, itu tidak pernah terbayangkan oleh aku dia akan menjadi ini hari ini. Berarti seorang Kamarsha yang ngangong ini mungkin SMP? Iya, betul banget. Oke. SMP tuh kayak ya udah, oke aku mengikuti choir karena aku emang suka nyanyi kan dari Oke. dulu gitu kan. Dan kebetulan keluarga dari sisi mama tuh emang semua singer gitu. Singer ya. Vokalis ya. Habis itu akhirnya aku masuk ke SMA, tapi kok kayak merasa kok males ya nyanyi lagi gitu. Aku tuh selalu orang yang aku pengen coba hal baru. Nah, itu Oke, sih sebenarnya I see. awal mulanya, tapi aku nggak pernah menyadari itu. Oke. Dan aku selalu interest sama dunia olahraga. Oh, serius? Serius. Bentar. Aku tuh pas riset, aku pikir seni organisasi duta. Aku pikir berarti mungkin masih ada kurang olahraga aja nih. Olahraga tertarik juga ya? Aku paling tertarik sama olahraga. Oke. Sebelum ada nyanyi, olahraga itu sebenarnya nomor 1. Wow. Ya, Oke, jadi kayak bukan hanya
aku suka ya, tapi emang diimplementasiin sama keluarga ayah aku. Jadi kalau mama itu full seniman. ya, kalau ayah itu full olahragawan. Oh iya. Dan fun fact itu ayah aku juga kayak hoki, tenis, kayak gitu-gitu. Jadi aku udah dikenalkan lah sama dunia olahraga ini. Berarti kalau ini kombinasi dari kedua orang tua dengan dua latar yang berbeda. Betul. Oke, berarti bentar, kalau misalkan kakak olahraga seni nanti dapat jodohnya kayak gimana nih? Apakah yang olahraga juga atau kalau kakak aja udah kombinasi, terus jodohnya kayak gimana, kombinasi juga? Jujur, kalau high expectation ya, highest expectation, aku pengen seseorang yang benar-benar kayak mirror aku. Oke, mirror ya. Iya mirror, tapi bisa saling nge-add value satu sama lain. Misal kayak aku kan dunia cheerleader. Oke. Oh iya, cheerleader. Itu one of my favorite sport ever yang pernah aku lakuin selama perjalanan. Aku udah nyoba banyak hal, tapi nggak tahu kenapa aku paling jatuh cinta sama cheerleader itu doang. Dan kalau misalnya nanti ada pasanganku, aku pengen yang kayak sport yang baru lagi, apa dong, ajarin yuk. Oke. Pencak silat. Aku SD malah itu. Bentar. Shock ya? Bentar, padahal tadi aku pikir kayak bakal enggak dong, itu berantem nggak mau aku. Ternyata pernah juga SD ya, berarti SD, pencaksilat. malah itu sport pertama aku. Oh iya, pencaksilat. Cuman kayak yaudah, cuman nyoba aja. Enggak, aku tekunin selama sekitar 5 tahun kayaknya. Oke. Kaget ya? Gak expect ya? Oke, ya nggak apa, lanjut Kak. Iya, itu aku tekunin selama 5 tahun. Jadi emang apa ya? Setiap tahun aku masuk SD, SMP, SMA, sports aku tuh selalu bergantian. Emang masa aku yang pencaksilat itu emang cuma SD doang sih. Soalnya I think I kind of lost the sense of like belonging. Kayak suka dalam sport itu lagi. Oke, berarti kamar saya ini cepet bosen? Gak cepet bosen juga. Karena kalau mau dibilang bosen, aku cheerleader sampai sekarang kan aku masih jadi asisten coach. Jadi kayak aku ngebantu SMA aku lagi gitu. Oh iya? Iya. Oh oke. Berarti emang berganti-ganti dari tahun ke tahun. Emang kalau misalnya kata orang kan people come and go. Kalau kata Kak Marsha, hobbies come and go. Iya. Kan gak harus stuck di satu hobi gak? Iya sih, benar. Selalu berubah gak sih? Oke, tapi dari semua itu, kalau misalkan diharuskan milih satu for the rest of your life, dari olahraga gitu-gitu? Olahraga, seni. Oke, kalau misalnya pilih satu, I would probably choose family sih, malah. Family? Iya. Berarti organisasi. Maksudnya bisa di organisasi, bisa family aku sendiri. Oh, aku tahu okay. Ini mungkin agak jauh ya dari topik, tapi menurut aku dari semua itu yang kalau misalnya aku pengen pegang terus-terusan ya keluarga aku. Oh, oke. Berarti ya udahlah yang lainnya mah. Kayak yaudah itu come and go menurut aku. Ada masanya dan ya I will put my effort into it, tapi yang nggak akan pernah family. Aku kayak family gitu. Oke, berarti kamar sini family girl, family woman? Banget. Oh, oke. Oke, kabar sih agak shock ya tadi ternyata risetku kurang. Ternyata masih banyak, nggak sampai SD saya nguliknya. Kamar sih sekarang duta. Iya. Sebentar lagi deh, Miss. Amin. Di bulan ya kita tunggu ya, nanti tolong cek pantau IG-nya terus ya. Oke, di Putra Putri Brawijaya ya. Betul. Oke, ini mungkin aku nggak akan kasih pertanyaan kayak kenapa sih jadi duta? Gimana sih cara jadi duta? Duta itu apa sih? Itu kayaknya udah banyak mungkin yang dibahas. Makanya aku tadi pengen deg-degan nih. As a duta, yang aku tahu sebagai orang awam yang lihat duta kayak wow. Capek nggak sih Kak? Harus selalu terlihat perfect. Wah, ini pertanyaan. Jujur ini belakang ini banyak yang nanya ya sama aku ya. Okay. Ini not only, ini mungkin aku disclaimer juga. Ini enggak hanya di duta tapi juga menyangkut ke hal-hal aku yang lain gitu kan. Oke. Iya emang sih ada stigma yang dimana duta has to be perfect, dia harus tahu manner dan lain-lain. Apakah capek? In the bottom of my heart itu capek. Lelah. Kayak
kebayang nggak sih 24/7 365 mau kapanpun mau dimanapun itu kayak kamu harus tersenyum terus-terusan. Habis itu kayak kalau misalnya nih ada problem di belakang nggak bisa ngasih tahu ke siapa-siapa kan, bener-bener kayak maksudnya harus dia Dia harus harus tetap senyum. tersenyum gitu. Apalagi nanti MC nanti kayak gitu. Iya sih, bener Itu ya. kan paling berat ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, tidak sebagai ya human way ya, tapi lebih ke professional way, itu wajib kalau menurut aku, dan aku nggak masalah sama itu. Oh iya. Iya, aku nggak masalah Oke. karena aku ini sedikit sedikit kata dari pelatih aku dulu, dan emang Pelatih cheerleader. Oke. Aku banyak banget belajar dari beliau, Hmm. dan ini adalah mungkin salah satu kata yang masih aku implementasi sampai di hari ini. Di saat kan kalau kita di church itu kan kita ada matras ya, buat ya melakukan atraksi gitu ya. ya. Dia selalu bilang sama kita, di saat kalian di matras kalian harus profesional, tapi di saat kalian di luar matras ya udah just be you gitu. Dan aku melihat itu kalau misal di duta ya, aku mengimplementasikan itu. Oh iya benar, di saat kalian di panggung, di saat kalian benar-benar lagi menjabat sebagai duta, apapun yang ada terjadi di belakang, you still have to be professional. Oke, tapi pernah nggak sih Kak, atau mungkin kejadian juga kayak hal itu tuh kerasa bias aja gitu. Jadi kayak karena mungkin sudah terlalu lama menjalani, terlalu lama menjadi profesional dan segala macamnya, aku di matras sama aku di luar tuh ya sama aja. Atau ternyata enggak juga, tetap berbeda banget. Enggak juga, karena ini ya, kalau misalnya kita benar-benar nge-professional way, itu kan quote on quote kita corporate ya. Pernah dengar nggak sih istilah kita kalau bekerja secara korporat tuh perasaan tuh nanti aja, dan lama-lama kayak ke-suppress emotionnya, terus kayak ya udah you feel numb gitu loh. Kayak nggak berasa apa-apa. Jadi kayak kebal aja gitu ya. Iya, kebal. Aku pernah ada di masa itu, sejujurnya aku pernah, tapi pada saat itu aku mulai banyak cerita sama temen aku, dan aku langsung kayak oh iya, ternyata sebagai manusia kita tuh nggak boleh juga kayak gitu. Masih harus ada momen yang dimana we have to let go, we have to feel what we feel, and kayak bener-bener ya udah rasain aja, karena itu emang rasa-rasa humane, rasa-rasa manusia yang kita nggak akan pernah bisa menghilangkan itu semua. Dan aku malah jadi mengembrace that gitu, karena pada saat itu pernah ada momen yang bener-bener aku mati rasa. Beneran mati rasa, karena emang pada saat itu mati rasa, mati lampu juga kan? Iya, enggak dong. Jauh ya. Enggak, maksudnya kebayang di kamar udah mati rasa, mati lampu juga, mati kuota nggak ada. Itu kuota tuh butuh ya buat film-film ya, untuk mahasiswa jompo. Cuman I don't feel like I'm alive jadinya. Kayak aduh, kok gak ada rasa ini, kayaknya hidup kok tenang-tenang, kayak gak seneng gitu, kayak gelisah juga gitu. Akhirnya ya udah, aku mulai bisa membedakan, ya udah kalau misalnya emang di matras kita profesional, dan itulah pentingnya kalian harus punya salah satu sahabat yang bisa kalian andalkan juga sebenarnya. Dan untungnya Kak Marsa saya pesan punya gitu. Punya beberapa, jadi kayak kalau misalnya udah overwhelmed kayak, banget 911-nya lah. Iya, ya, 911 itu langsung kayak oke, kita call. Dan fun fact, ada yang LDR sekarang, 911 aku, dan ada yang di universitas ini juga. Jadi I feel safe when I'm with them gitu. Tapi dari tadi penjelasan Kak Marsa, itu ini gak sih part tersulit jadi seorang duta, atau sebenarnya ada yang lain? Part tersulit menjadi as a duta, as a ambassador, as muka dari sesuatu yang besar gitu kan? Itu kalau ngomong kayak gitu kayak membesar-besarkan ya, nggak setakut itu sebenarnya jadi duta. Kayaknya itu emang the hardest part kalau buat aku personally ya. Ditambah jadi mahasiswa semester terakhir gitu-gitu, jadi agak ya you have to keep your brave face on terus-terusan, terus kayak harus senyum terus-terusan, apalagi teman-teman juga berekspektasi aku tersenyum terus-terusan. Karena itu tuh yang susah tuh. Iya, karena ekspektasi, karena aku kalau ketemu sama orang emang aku tuh udah langsung ya udah, emang aku seneng gitu kan, tapi no one really knows apa yang terjadi di belakang layar kan. Jadi ya dari semua part
duta tersusah itu sama capek kadang grooming pagi-pagi. Bangun pagi. Aduh maaf ya Kak, tapi aduh itu hati kita tapi aku seneng kalau jadi putri. Oh ya seneng ya. Oh, buat kalian semua calon-calon putra-putri Brawijaya nonton podcast ini ya. Next ya 2022 Oke, karena next. kita udah keluar nih 10 final apa Oh 20. udah ada ya? Iya udah. Oke, udah tinggal 10 pasangan. pengumuman juara-juaranya aja. Apa udah juga? Karantina dulu. Karantina dulu ya? Karantina dulu. Berapa hari tuh? Berapa hari? Berapa malam? Sebulanan lebih. Wow, baru tahu ya. Iya. Soalnya emang di fakultas aku kebetulan duta baru ada dan emang karantina pun gak selama itu, baru tahun ini. Iya kan namanya juga proses kan. Iya, jadi wow sebulan. Iya, Udah sebulan. kayak Indonesia Idol gitu ya. Dan itu sebulan itu ditempa, dididik biar bisa jadi orang yang terus terlihat tersenyum. Betul. Oke. Dan merepresentasikan universitas dengan baik juga dong tentunya. Oke, tapi Kak Marsha ada gak sih yang mungkin banyak orang nggak tahu tentang jadi seorang duta? Istilahnya apa ya, kayak tell me something we don't know about duta. Yang tadi kamu bilang kita Oke. harus benar-benar di saat kita panggung atau kayak misalnya sesimpel kita attending doang kayak bertemu dengan duta-duta yang lain emang kita harus suppress the emotion gitu kan. Mungkin something yang mereka nggak tahu lagi the effort that we put into gitu. Dan kalau kalian mau tahu nih sedikit dapur ya Oke. di putra putri itu semua Awas putra-putri- kebanyakan dong. enggak aman kok. Itu semua putra putri make up grooming itu semua sendiri. Oh iya, Iya, mostly nggak itu ada sendiri. MUA. Enggak, itu MUA itu hanya ada di beberapa Event. event. Iya, event-event besar. Tapi mostly kalau misalnya kita cuma ketemu sama duta atau kayak attending ke beberapa duta fakultas, itu kita sendiri. benar-benar sendiri. Oh, Make baru up tahu. sendiri dan lain-lain. Gini, cewek aja kadang emang lama ya Iya. kalau make up. Iya. Ini cewek duta gitu kan. Berarti kayak misalkan temen aku katanya harus sejam sebelum berangkat. Berarti kalau duta cewek berapa jam nih? Aku. Biasa berapa jam? Kalau persiapan 2 jam. Ini bukan hanya make up ya. Rambut kita juga kadang sendiri. Oh iya. Jadi bener-bener full package lah ibaratnya kayak gitu. Aku tuh suka estimasinya sekitar 3 jam deh. Wow. 3 jam, Tiga- 3 jam setengah. Iya. Oke, berarti kalau misalkan ada acara jam 7 tuh kakak sempet tahajud dulu tuh. Iya, tahajud dulu. Kayak bangun jam 3, terus kan kadang masih ngantuk ya. Jadi kayak main HP dulu bentar, terus kayak udah Gokil. aman, langsung kita make up, mulai mandi gitu-gitu. 3 Mungkin jam. gak banyak orang yang tahu ya tentang kayak Iya. putra putri itu sebenarnya pada make up sendiri semua. Gitu. Iya, soalnya di pikiran aku pun karena mungkin udah kelasnya Iya. duta kampus, bukan fakultas lagi, apalagi prodi kan kampus. Jadi muka dari beribuan mahasiswa, kayak ada MUA dari putra-putrinya mungkin atau Ini emang udah diterapin sih dari tahun ke tahun ya. Seingat aku ya, ini fun fact, ini seingat aku aja. Ini aku yang diceritain sama senior aku. Emang tahun ke tahun kita emang harus belajar makeup sendiri. Oh, iya. Karena kan kalau minta sponsor atau kayak gimana juga nggak enak. nggak Belum sih? tentu Iya, dan dikasih belum tentu juga. gitu. Jadi emang apa ya, salah satu bisa dibilang salah satu kesenangan aku juga gitu. Jadinya aku bisa gitu make up dengan secara profesional dan lain-lain gitu. oh. Oke, 3 jam ya guys buat kalian yang punya pacar duta. Sebenarnya pegangin aja ya. Pegangin. Nanti pas pakai heels gitu jadi Oke. kayak pegangin, dan kalau misalnya udah demis tolong beliin bunga. Ya. Tapi nggak gini Kak, aku tuh ini sebenarnya aku sedikit cerita juga. Jadi kan kebetulan aku pun beberapa kali nge-MC ya. Oke. Terus juga emang persiapannya kadang lumayan lama buat segala macem, entah itu nyisirah segala macem. Tapi mungkin gak selama cewek ya. Terus kan aku masih motor ya, maksudnya naik motor, ngerti gak sih? Iya, Di paham. nge-MC di acara yang mungkin agak jauh tempatnya, naik motor, apalagi kalau misalkan takut rambut kayak gimana harus pakai helm, geleber angin lah, polusi lah. Nah itu gimana tuh kalau misalkan kayak duta kan harus rapi, berangkat pakai motor, macet, kejebak di Suhat gitu kan. Itu tapi gimana, maksudnya apakah emang kalian udah ngerti akan hal itu? Maksudnya kalau emang apalagi mungkin Iya. gak punya mobil atau malas Grab, atau mungkin yang cowok-cowoknya nih gimana tuh? Oke, kalau misalnya cewek-cewek aman sih. Soalnya kan emang kita naik mobil. Grab. Kita biasanya bareng-bareng. Oh, oke. Ya,
ini sama ini bareng, ini sama ini bareng, ini sama ini bareng. Tapi kalau misalnya cowok-cowok biasanya mereka udah nyiapin peralatannya. Jadi kalau misalnya MC atau kayak gimana, mereka nanti persiapannya di sana gitu. Oh. Kecuali kalau misalnya attending kayak bertemu sama duta-duta atau kayak ke grand final itu baru mereka udah siap dari rumah. Nah, itu pun aku nggak tahu ya. Terkadang aku juga masih bertanya-tanya sama mereka. Emang buka helm masih stay aja gitu. Jadi aku kayak ya itu makanya sebenarnya hal-hal yang mungkin harus duta tuh tahu banget kayaknya caranya. Soalnya kan kebayang gitu rapi-rapi naik motor di lampu merah Suhat. Apalagi pakai helm itu gak sih? Jadi kayak gepeng gitu. Iya bener sih kayak bang rapi amat mau kemana pagi-pagi maksudnya kayak itu hal yang aku kayak sering mikirin kayak aduh iya tapi ya mungkin karena udah sering jadi mungkin dari kosan atau dari rumah nggak langsung pakai atribut ya. Ada yang pakai ada yang enggak. Oh iya. Iya ada yang pakai ada yang enggak. Tergantung waktunya berapa lama. Kalau misalnya masih agak lama ya mereka siap-siap di sini. Tapi kalau misalnya mereka waktunya udah mepet biasanya udah pada pakai PDL-nya sih ke sini. Oh, aku pun juga kadang udah langsung pakai PDL aja. Yang ini. Itu sash, ada yang baju hitam kita tuh yang satu lagi. Oh iya yang iya. baju kerja lah bisa dibilang. Nah, gitu. baju kerja. Berarti kalian tuh ada kalau aku lihat tuh ada yang biru ya, batik biru. Iya, betul. Terus yang hitam sama ada lagi yang buat kerja. Kita tuh ada 3. Oke. Pertama of course kita pakai Almed. Heeh, Ya, Almed. Oke. Karena kan emang ya balik lagi duta Duta kampus, mau gimana gitu kan. Terus yang kedua kita ada PDL yang baju hitam itu. Oke. Kamu Marsha? Apa nih? Tadi kan kita udah bahas ya kayak mungkin hal-hal bukan buruk, mungkin duka atau hal istilahnya yang banyak orang nggak tahu seputar duta ini dengan mungkin dibarengi dengan berbagai keluh kesahnya tadi. Sekarang kita langsung masuk ke hal yang happy-happynya nih. Dari sekian banyak keluh kesah yang tadi kakak bilang harus selalu tersenyum lah. Selain memang kontrak kakak di duta, apa sih pada akhirnya yang bikin kakak bertahan atau nyaman di sana di lingkungan duta itu? Oke, pertama ketemu sama teman-teman baru. Oke. Duta angkatan aku karena di situ beberapa aku merasa kayak kita family ya di situ. Perkumpulan anak-anak high achiever juga kebetulan di situ. Jadi benar-benar kita nge-push satu sama lain untuk over the limit gitu dan masih ngedukung juga at the same time gitu. Oke. Sharing kan, habis itu tiba-tiba kan biasanya competition spirit kan masih ada gitu Ya, ya. benar. Kita nggak mau mikiri itu. Ya udah akhirnya dengan kayak gitu kita jadi makin tambah lagi, apalagi yang bisa kita kejar lagi. Terus yang kedua connectionnya not only di internal PPB-nya tapi di luar duta-duta itu aku ketemu banyak duta fakultas, terutama duta fakultas aku sendiri gitu. Itu jadi temen deket gitu. Aku suka dan suka sharing-sharing info, terus kayak mungkin koneksi ke sini ke sana, aku bisa bantu, ya aku bantuin dan mereka bisa bantu aku juga menerima bantuannya gitu. Terus yang terakhir untuk aku sendiri, aku selalu suka make up. Oke, jadi pas ya. Pas banget. And I love to make an impact, bercerita dan perform of course ke orang-orang. Di depan banyak orang. Tapi sebenarnya kakak tuh orang yang suka tampil gak sih berarti? Suka ya? Banget. Aku paling seneng di mana aku bisa bikin orang happy. Oh, berarti tinggal main film aja nih berarti. Aduh takut. Oke. Jauh banget. Gak apa-apa, gak ada yang tahu Kak rezeki. Soalnya gak tahu ya, aku tuh aku sebenarnya tipe orang yang kadang tuh ngelihat orang itu tahu gitu dia tuh bisa as entertainer atau enggak gitu. Kadang tuh aku bisa langsung ketebak aja gitu dari entah itu vibes. Makanya pas pertama ini aku nggak ngejilat ya. Aku nggak ngejilat kamar saya seduta. Bener atau enggak ya? Beneran. Aku langsung cerita ke teman-teman aku. Bahkan aku cerita ke si Raihan itu, yang teman aku itu kayak emang kamar saya ini keren gitu. Maksudnya Amin. Maksudnya vibesnya dia tuh sebagai seorang yang bisa tampil tuh oke banget. Terus juga dan berbagai macamnya kegiatan yang mensupport skill-skill dia. Jadi makanya ya aku undang sini gitu. Thank you loh. Oke. Agak kaget juga sih pas dia pertama kali nge-reach out aku ya. Aku kayak, hah ini kenapa nih? Nah sebenarnya fun fact-nya aku tuh awalnya ragu gitu karena aku tuh
kata salah satu temen aku, kakak mungkin waktu itu sempat slow respon karena entah itu banyak kegiatan. Jadi pas aku ngechat, aduh dijawab nggak ya, dijawab nggak ya. Terus langsung dijawab kan, seneng tuh aku. Aku terusin. Oh yaudah berarti oke nih. Juga cocok gitu buat aku jadi narasumber. Iya itu ya kayaknya tuh pas lagi masa-masa hektik banget karena ya ngurus oprek lah dan lain-lain, jadi agak slow rest, harus ya nge-prioritize yang ada di WA dulu, kadang juga udah tenggelam sampai ke bawah-bawah sih, gitu aja sih sebenarnya. Oh berarti makanya pas aku ngechat tuh seneng banget gitu, langsung dijawab cepet. Terus juga aku pikir bakal, sebenarnya kenapa aku grogi tuh karena aku tuh suka grogi sama orang-orang yang aku rasa tuh dia gede gitu namanya, artis, maksudnya kayak ngerti gak sih orang-orang. Belum segede itu. Ya itu mungkin aku yang terlalu berlebihan. Enggak, pokoknya nggak tahu, aku suka kayak gitu aja gitu. Makanya walaupun mungkin pas di DM itu kayak kelihatan nggak ngartis, kelihatan nggak kelihatan emang kabarnya gak ngartis, tapi ya tapi tetap grogi karena ya mungkin dengan berbagai pengalaman kakak dan juga titel dutanya itu loh. Ya tapi aku tetap mahasiswa, jadi kayak ya udah. Ya kita sama ya, masih mahasiswa. Mahasiswa. Oke, tapi kalau pengen jadi duta tuh harus apa sih Kak? Aku tuh selalu mikir kayak duta tuh harus ganteng, harus cantik. Ini mungkin asumsi banyak orang ya. Iya. Sekarang kita benerin asumsi itu, kalau misalkan memang ya harus ganteng, harus cantik, harus perfect, harus duta kan. Maksudnya full package lah ya. oke, Aduh, kalau misalnya disclaimer, aku nggak tahu kalau duta kampus yang lain kayak gimana. Aku cuma bisa bilang dari duta kampus Putra Putri Brawijaya sendiri ya. Jadi ya jangan disamaratakan ya semuanya, karena kan semuanya punya standarisasi masing-masing. Tapi apakah seorang duta harus perfect? Apakah seorang duta harus cantik? Apakah ganteng? Itu semua itu nggak ada yang benar. Oke. Literally itu nggak ada yang benar. Karena selama aku menjalani ya sebagai duta, dan fun fact, aku ikut Putra Putri Brawijaya itu 2 kali. Oh iya. Iya, sempat gagal di tahun 2022. Berarti emang pengen ya? Lebih ke arah, dengan sempat ikut 2022 dengan modal nol banget dan gak niat gitu ya, tapi bisa semifinal tuh gimana ceritanya gitu. Jadi pas udah 23 udah mau keluar, apa coba lagi ya gitu, kayak Oh ini fun fact nih, oke. Kok greget ya gak dapet title itu. Aku tidak imagine untuk top 3 atau top 5. Aku masuk 10 jajaran besar aja itu udah cukup bagi aku gitu. Jadi pas itu aku udah oke, 23 kita coba lagi. Aku gak peduli, aku pengen tahu kapabilitas aku tuh sampai mana nih kalau di Putra Putri, karena itu dunia yang baru lagi gitu. And back to the stigma ya, orang-orang itu enggak, karena kalau di Putra Putri sendiri lagi kita lebih melihat attitude itu nomor 1. Brain juga ada, kita ada namanya 5B1C. Oke. Brain, beauty, behavior, belief, konsisten, sama Satu B lagi. Sebentar. Ayo. Lupa ya. Ayo ini Juga lupa. buat pembina Putra Putri Brawijaya nih. Astagfirullahaladzim, serius, aku lupa satunya. Brain, behavior, Brain, beauty, behavior, belief. brave. Brave, berani. Yes. Sorry ya, aku agak sedikit lupa ya, karena ya mahasiswa tua. Maaf banget. Udah terlalu runyam ya atau dengan berbagai pikirannya itu. Ada 5 core value itu. Oke. Dan sebagai Putra Putri kita mementingkan 5 core value itu. Jadi if you have the brain tapi nggak ada sisanya ya percuma. Tapi if you have the beauty tapi nggak ada sisanya itu juga percuma gitu. Karena at the end of the day, kalau misalnya kalian udah mempunyai gitu, dan kita melihat kalian benar-benar punya 5 value itu, ya itu bisa jadi salah satu Putra Putri. Tapi apakah nanti masuk ke Putra Putri udah harus yang perfect? Tidak, karena pas di karantina lagi kita berkembang lagi gitu. Kita mencari jati diri kita sendiri kayak gimana, karakter kita juga kayak gimana, attitude juga kan juga harus dibenerin. Iya betul, kan? bener Jadi, sih. apapun itu duta kampus, intinya berani coba dulu, and get to know yourself juga gitu. Itu sih penting sih. Iya, itu penting banget. Karena setahu aku tuh duta tuh harus kayak nampilin bakatnya. Iya. Jadi kayak kalau misalkan nih aku bakatnya misalkan main bola nih, terus gimana tuh? Juggling gitu di panggung. Iya, bisa aja. Oh, iya. Bakat endless dong, nggak bisa
Kalau pandangan aku ya, bakat itu endless. Tidak hanya seni, tapi olahraga tuh juga sebuah seni menurut aku. Oh iya, benar. Dong. Karena kan bisa aja orang yang bisa seni itu belum bisa tentu bisa Olahraga. Nah, tapi kalau aku bisa dua-duanya, Kak Marsha itu namanya. Tapi gitu sih, yang aku lihat pokoknya dari 2 tahun ini sebelum modal masuk ke Putra Putri itu bukan tidak hanya 5 core value ini, tapi juga ke personality sama get to know yourself dulu gitu. And brave itu semua opportunity itu paling penting menurut aku. Oh, oke. Nah, tertarik buat Abang None? Waduh, itu pertanyaan agak berat ya. Tuh aku baru ngepoin juga Abang None dan wow, kayaknya keren-keren nih orang kan. Ada berbagai latar. Kalau gak salah tuh yang terakhir harus emang di vote 30-an gitu. 30-an tuh mereka adu vote dan kemarin baru ada yang menang dari Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur kalau gak salah perwakilannya tuh. Ya itu makanya. Fun fact itu ada salah satu anak putra putri tahun ini juga Abang None. Cuman ya. Tapi apakah aku tertarik? Maybe in the future. Tapi fokus goal aku lagi nggak ke arah pageant lagi. Aku lagi mempersiapkan yang lain lagi. Gitu sih sebenarnya. Oke, kita tunggu ya. Nanti barangkali Kak Marsha ada di Abang None. Oke. Kak Marsha, dari berbagai banyak kegiatan tadi, ini pertanyaan yang mungkin sering banget ditanyain orang, kayak gimana sih cara manage waktunya, manage a whole of that activities, duta, ketua, mungkin tadi asisten coach, belum PKL, belum akademik, skripsi, orang tua, ibadah. Makin dalam ya. Gimana ya cara manage? Aduh, itu pertanyaan 1000 orang banget. Dan bahkan aku sampai terkadang tuh misalnya main sama temen tuh, Syah tumben gak sibuk. Memang aku sibuk itu ya gitu. Itu fun fact, aku agak sedikit sedih di situ karena emang aku belum manage my time well ya gitu. Emang terkadang sih suka lupa ya untuk have fun dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ditanya manage waktu, trial and error sih. Trial and error ya. Berarti kadang juga kakak berantakan, pernah? Pernah, jujur pernah. Kalau Kak Marsha pernah ngerasain kayak, bukan ngerasain, pernah ada di momen kayak hilang-hilangan aja di organisasi mungkin pernah nggak? Karena mungkin masih trial and error ya kayak. Iya. Tapi kalau misalnya itu lebih ke arah ya itu ada alasannya tertentu. Lucu sebenarnya. Tapi kalau misalnya ngilang-ngilangan secara profesional enggak sih. Tetap harus ngejalanin. Aku lebih punya prinsip yang dimana ya udah nggak apa-apa telat, tapi tetap selesain semua tanggung jawab dan semua kerjaan kamu gitu. Pertama tuh akademik otomatis karena kan at the end of the day kita juga mahasiswa. Terus betul. yang kedua organisasi. Dan ini sedikit fun fact mungkin ya tentang organisasi. Aku akan ngasih hati aku dan effort aku di organisasi yang benar-benar bisa ngebantu aku untuk berkembang juga gitu. Ya. Jadi kayak giving back gitu loh, give and take. Terus yang terakhir baru aku juga main sama teman. Kalau family itu kan bisa ketemu kapan aja dan di mana aja. Tapi kalau temen nih yang emang agak susah sih. Tapi yang pertama manage waktu, skala prioritas otomatis. Terus yang kedua, ini nggak sponsor tapi Google Calendar itu sangat membantu ya. Kakak pakai Google Calendar ya? Iya, itu sangat membantu. Karena kadang kalau kita buka HP kan Google Calendar langsung ada ya di sini ya. Jadi oh iya ternyata ada ini gitu. Itu Google Calendar. Terus yang terakhir apa ya? Mungkin udah mulai memilah-milah lagi mana yang patut diikuti, mana yang tidak patut untuk diikuti. Tidak patut ini bukan berarti nggak bagi ya, tapi lebih ke ya udah less prioritize dulu aja karena masih ada yang lebih penting untuk dipentingkan gitu. Wow. Iya. Kalau ngomong-ngomong soal trial and error sih emang pasti sih orang perlu ngelakuin itu ya. Karena bahkan mungkin sekelas Raffi Ahmad juga mungkin dulunya we never know kan, pernah gagal, pernah berantakan waktunya dan ya kita harus coba makanya. Iya. Oke, ini pertanyaan lucu aja sih. Kalau misal uang gak berlaku di dunia ini, Kak Marsha pengen jadi apa? Uang gak berlaku di dunia ini, Kak Marsha. Ngerti gak sih? Karena mungkin banyak orang yang pengen jadi seniman tapi gak ada duitnya. Iya. Aku akan
Oke. Dan aku akan tetap menjadi seorang assistant coach. Oh, Iya, oke. karena itu dua hal yang benar-benar sejauh ini ya, masih sejauh ini aku sangat cinta sama dunianya gitu. Assistant coach, Iya, assistant coach. cheerleader itu. Iya, Oke. karena walaupun aku nggak bisa main cheerleader lagi, aku masih bisa ngebantu kan, seneng aja gitu. Apalagi kalau misalnya ngeliat mainnya rapi gitu-gitu, aku seneng. Terus marketer karena aku emang suka marketing dari dulu. Oh iya. Berarti marketer and assistant coach cheerleader. Iya. Oke. Oke, yang terakhir nih Kak Marsha. Apa tuh? Kan sekarang mungkin lagi ada ini ya, putra-putri Brawijaya, terus juga lagi karantina. Sebentar lagi karantina. Mungkin ada gak sedikit pesan buat mungkin mahasiswa atau bagi sobat aspirasi yang tertarik di dunia duta? Apa hal-hal yang pengen kakak sampaikan ke mereka dan apa hal-hal buruk yang jangan sampai mereka lakuin Oke. saat menjadi duta? Oke, saat menjadi duta ya. Atau berarti mungkin ya? proses menjadi dutanya? Oke, ini mungkin tidak hanya terfokus untuk menjadi seorang duta, tapi aku juga ngomong ini sebagai opportunity taker sih. Intinya di saat kamu pengen berkembang dan mencari jati diri dan benar-benar menjalani yang namanya personal development growth itu, poin utamanya satu, brave itu dulu. Oke. Brave. Berani ya? Harus berani dulu. Karena kamu pernah nggak sih ngerasa ngambil opportunity, terus ada lawan kamu yang ibaratnya bisa dibilang notabene-nya ya, dia lebih jago, dia lebih keren daripada kamu udah insecure duluan. Pernah Iya. karena takut kalah. Iya. Ya gitu-gitu. Itu sebenarnya pertama step untuk masuk ke dunia itu brave dulu. Brave. Itu brave itu paling penting dan aku benar-benar belajar itu. Oh iya, ini kalau aku nggak brave, aku nggak mungkin ada di sini hari ini gitu. Terus yang kedua, mulai start loving yourself and find a new version of yourself. Itu yang kedua, karena nanti kalau misal kalian di duta atau di opportunity yang lain, kalian benar-benar akan mulai menyayangi diri sendiri gitu. Terus yang kedua, kalian akan menemukan versi-versi yang dimana kalian tuh nggak pernah tahu kalian bisa ada di situ gitu. For example, aku dulu paling anti sama dunia organisasi. Oh iya. Anti. Aku sampai ada stigma yang dimana organisasi buat apaan sih? Oh iya gitu Kak, serius. Gak ada guna gak sih gitu? Ya udah cuma kerja aja gitu kan. Dan gak akan ada benefit banyak dari aku. Dan kalau misalnya dunia olahraga menang lumayan dapat hadiah. Iya, uang segala macam. Dapat bisa membawa nama baik sekolah, negara, bahkan bisa dibawa gitu kan. Nah, abis itu aku mikir kayak apaan sih organisasi? Nah, abis itu udah tuh try new things. Jangan terpatok sama dunia kecil itu. Yes. Widen your mindset juga gitu loh. Oke, apa aku jadi duta aja ya? Kenapa tuh? Kan itu try new things. Iya. Soalnya gini loh, kalau kita ngomongin tentang growth ya, kan kita kadang udah punya mindset sendiri. Dan kita di box itu, di zona nyaman, bener gak? Betul. Dan kadang kita nggak mau kan keluar dari zona nyaman itu. Karena takut. Iya. Takut tidak nyaman. Iya. Nah, kalian pikir seorang yang mungkin kalian bisa lihat kayak, oh my god, ini orang ini keren gitu. Apakah mereka tetap di zona nyaman itu? Ya tentu enggak dong. Mereka pasti harus keluar. Nah, disitulah widen your mindset gitu loh. Jangan terpatok sama satu hal yang yaudah, this is what I'm good at and I'm okay with it gitu. Oke. Iya nggak sih? Yap, betul banget kan? Tentunya. Itu di duta itu juga widen your mindset itu sangat amat dibutuhkan di saat kamu menemukan solusi, di saat kamu kayak memecahkan masalah, di saat kamu jadi mediator, bener kan? Kan duta kan banyak hal yang harus dia kerjakan, tidak hanya sebagai MC, sebagai moderator dan lain, tapi kan mereka juga harus sebagai ya gimana ya, kayak menemukan solusi, aspirasi dan lain-lain gitu, inspirasi gitu kan. Jadi widen your mindset itu juga dibutuhkan banget gitu sih. Oke, 2 kata untuk para calon mahasiswa mungkin yang menjadi duta atau ingin jadi seperti Kak Marsha. 2 kata ya, be brave and believe in yourself. Oke, Sobat Radio, be brave and believe in yourself.
Yap. 2 kata terakhir dari Kamarsa yang jadi akhir perjumpaan kita pada malam ini di Aspirasi Podcast. Tapi tenang saja, Aspirasi Podcast masih banyak mengundang narasumber lain yang tentunya juga spesial. Dan semoga segala macam tadi yang udah kita obrolin ya Kamarsya, terkait terkait growth mindset, terkait apapun itu bisa memotivasi teman-teman semua untuk bisa keren tentunya, bisa menjadi luar biasa kayak kakak sebelahku ini. Oke. Nothing is impossible. Oke. Semua bisa keren lah. Oke, semua bisa keren ya. Oke. Buat Sobat Aspirasi Podcast, jangan lupa buat nonton video lainnya dan juga see you. Dadah.